Menjadi asisten seorang selebriti yang bergelimang harta tentu menjadi kegembiraan tersendiri, terlebih jika sang artis royal dan kerap memperhatikan kesejahteraan asistennya. Pengalaman itu juga dialami Mary yang kini menjadi asisten pribadi keluarga Sultan Andara. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Menjadi asisten Raffi Ahmad yang selama ini dikenal royal dan sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh Mary. Dari pekerjaannya itu pula, Mary kini sudah memiliki rumah mewah dengan harga miliaran. Lantas, seperti apa cerita Mary selama menjadi asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Ya alhamdulillah, itu semua kan karena dari doa-doa kalian semua. Terus bos juga kan orangnya baik, Mbak Gigi, bos semua keluarga besarnya kan emang baik semua. Kalau aku sih kebaikan Bos Raffi yang lebih keinget ya mensejahterakan karyawannya. Kalau aku sih Bos Raffi mensejahterakan karyawannya dan bikin umroh aku sekeluarga. Ibu, kakak, semua aku diumrohin sama Bos Raffi itu. Mbak Gigi sama, nggak ada bedanya, dua-duanya tuh emang udah ketemu kayak gelas sama tutupannya. Jadi udah sama-sama baik. Mbak Gigi baik, Bos Raffi juga baik. Aku sih bertahannya itu di rumah bos ya karena emang nyaman. Kita kan ya namanya kerja ya pasti ada nyaman, ada enggaknya, ada enak, tergantung dari diri kita. Karena kan kita terlalu banyak dikasih nyaman, enak sama bos ya akhirnya kita betah sampai sekarang. Seperti aku ini juga sampai sekarang udah betah. Dan banyak orang yang mempertanyakan mungkin di luar, "Oh Mary sampai kapan mau kerja sama Bos Raffi?" Itu aku nggak bisa nentuin karena emang sekarang cari kerja kan lagi susah. Apalagi mau usaha apa sekarang juga harus merintis dari nol lagi. Jadi untuk apa saya mau cari kerjaan di luar atau mau usaha ya kan? Kalau misalnya saya udah dapat bos yang emang super baik ke semua karyawannya, bukan ke aku doang. Udah seperti keluarga. Oh, kalau hubungan itu mah dari dulu emang Bos Raffi itu nggak pernah membedakan antara asisten sama bos. Makanya istilahnya seperti itu. Bos makan 500.000 satu porsi ya kita juga makan segitu, istilahnya ya kayak gitu seperti itu. Kan soalnya banyak ya artis-artis lain yang kadang-kadang bawa asisten apa bawa orang terdekat, karyawan lah istilahnya. Dia ditempatkan di meja lain, nggak satu meja. Tapi kalau kita tuh nggak enak satu meja, kita yang pengen misah, tapi sama bos nggak pernah dikasih. Ya alhamdulillah, namanya juga mereka kan kerja biar mereka semangat semuanya, bisa merasakan jerih payahnya sendiri dan bisa berada di di taraf mereka. Seenggaknya kan sandang pangan papan mereka, sandang pangan papan. Jadi dari makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal mereka bisa happy gitu dengan kerja keras mereka. Selain Raffi Ahmad, nama lain yang juga tak kalah super baiknya terhadap asisten rumah tangganya ialah pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Dari tayangan YouTube The Hermansyah memperlihatkan bangunan mewah milik asisten rumah tangganya. Ashanty dalam tayangan videonya membeberkan salah satu ART-nya yang sudah bekerja selama 9 tahun. Ashanty pun turut bahagia saat asistennya berhasil membuat rumah tempat tinggalnya cukup mewah. Seperti inilah kemewahan rumah asisten rumah tangga Anang dan Ashanty. Iya, jadi kan Oteng udah kerja sama kita hampir 9 tahun ya. Terus dia di tabungannya dia nggak pernah keluar duit lah, orang tiap bulan yang hidupnya sama aku kan. Apalagi tiap hari tiap bulan ada aja tagihan dia banyak banget tuh. Gak bercanda itu buat anak-anak. Jadi kayak tagihan dia kan utuh kan, Oteng kan juga nggak ada suami dan gak ada anak gitu. Terus keluarganya juga banyak yang udah nggak ada, tinggal satu-satunya kakak ada gitu. Jadi dia bagusin rumahnya. Nah, bagusin rumah itu hasil karya dia kerja sama aku kan. Cuma aku takutnya untuk rumah segini mahal banget gitu, tapi dia pakai yang jati lah, kayak ini sombong banget, maunya yang terbaik. Kamar mandinya bikinnya kayak di apartemen, katanya kayak apartemen bunda gitu. Tapi aku bangga kan, maksudnya orang-orang kerja aku kayak beberapa udah bisa settle gitu yang udah lama, dan alhamdulillah sekarang Oteng gitu. Jadi kayak suatu kebanggaan lah bisa dia, dan dia tuh sempat ngambek gara-gara dia tuh udah capek rumah itu takut rusak, dia pengen kontrakin. Nah sebelum kontrakin itu pengen banget aku lihat dulu. Jadi tuh 2 bulan ini murung gitu. Kenapa sih Teh?
kapan sih mau dilihat, kalau kan saya kontrakin aja deh, sampai gitu ngambek. Saya udah tua kan, balik kayak anak kecil lagi. Selain ketiga nama di atas, nama yang tak kalah mentereng ialah Irfan Hakim. Dalam tayangan YouTube yang dibagikannya, Irfan Hakim tampak terkejut melihat betapa mewahnya rumah asisten pribadinya yang menjulang bagai istana. Selain rumah, asisten Irfan Hakim juga mempunyai usaha lain. Dan semua itu berkat ketekunannya bekerja menjadi asisten artis papan atas yang dikenal tajir dan murah hati pada karyawan-karyawannya. Dan seperti inilah saat Irfan Hakim membeberkan para karyawan yang bekerja pada dirinya. Ini karyawan saya nih, ini karyawan saya rumahnya di Pondok Indah, padahal gue di Pondok Gede. Jadi gini, ada beberapa orang yang bekerja memang tidak untuk mengejar materi semata, emang passionnya dia bekerja. Jadi karyawan saya itu udah punya usaha banyak dan lain-lain. Keluarganya juga mapan, anaknya aja sekolahnya sama kayak Inul Daratista loh. Jadi ya udah, jadi kadang-kadang gue juga sungkan, mau nyuruhnya juga sungkan, gak enak. Dan dia profesional banget. Jadi ya udah, emang hobi bekerja. Dan dulu emang karyawan saya, terus sempat jadi keluar dulu, kemudian sekarang jadi karyawan lagi. Ya udah, sekarang bukan karyawan sih, gue emang nganggapnya juga teman-teman yang bekerja bersama gitu. Jadi tidak hanya dia di rumah juga, karyawan gue tuh pada tajir-tajir, alhamdulillah gitu. Jadi ya intinya sih berkah, bahagia, bisa saling itu gitu. Senyaman apa kerja sama gua? Nyaman banget karena udah lama juga ya, kenalnya dari 2000. Aku tuh pertama kali ke Jakarta dan di dunia ini tuh sama A. Jadi balik Ya, gitu. Apa yang membuat kangen sama Kak Irfan ya? Apa? Apa yang membuat kangen bisa kerja bareng? Suasananya, lingkungannya karena udah kenal lama juga. Kita mah kayak nggak ada istilah atasan bawahan gitu, berteman. Jadi ya itu bisa sebebas itu, ketawa-ketawa, bebas cerita-cerita. Bahkan kadang-kadang gue yang sungkan sendiri ya. Ya udah, jadi ya udah, semua karyawan gue mah sama gue tuh berteman. Jadi tapi ya ketika serius ya serius, ketika kerja santai-santai. Dia paling nggak mau dibahas tentang materi karena dia lebih kaya dari gue, udah gitu aja.